Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam hormat nembo pedo udauni sanak sadonyo. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah karena pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, dan salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, salam hormat saya kepada rekan-rekan sekalian, Uda, Uni, yang ambo hormati, Datopit, Ni, Sylvia, Hani, dan kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih atas kesempatan dan berkenan hadir dalam diskusi Zumineri Gunung Merah Institute yang kedua kalinya. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tema yang menurut hemat saya cukup penting ya, yaitu tentang nagari di ujung transisi. Dikatakan penting karena atau semangat kembali bernegari itu mulai hadir sejak dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah seperti itu. Nah, pada realitasnya apakah semangat bernagari itu sesuai dengan imajinasi yang dibangun atau justru terjadi persimpangan jalan sehingga baik dalam pemaknaan maupun dalam praktik nagari tadi berhadapan pada kita bagaimana bentuknya seperti itu. Lebih-lebih setelah keluarnya undang-undang yang terbaru yaitu tentang undang-undang desa, pilihan diberikan secara bebas apakah ingin menjadi desa atau menjadi desa adat. Bagaimana diberikan istimewa kepada daerah-daerah tertentu untuk menghidupkan kembali kearifan lokalnya. Nah, sejauh mana itu bisa diperintahkan, nah, kemudian mengapa juga nagari hari ini berada dalam posisi genting, ya pada satu sisi ada desakan demokratisasi dan liberalisasi, di sisi lain egalitarianisme kehidupan bernegari itu mulai dipertanyakan kembali. Nah, hari ini yang menjadi pemantik diskusi kita adalah Saudara Aulia Rahmat. Dan sore beliau dalam kehidupan bernagari setelah keluarnya undang-undang otonomi daerah. Saat ini Saudara Aulia Rahmat ini sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia. Nah, dan setelah disertasinya pun akan membahas isu nagari juga. Nah, jadi ibarat kayak kaji di surau nan kaji kola diserahkan ke pokok pangkanya. Dia wak serahkan kasih Aulia untuk merantangan bagaimana kondisi nagari hari ini dan what next, bagaimana ya. Silakan Saudara Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator dan juga terima kasih pada Uda Uni dan juga jamaah hadirin jamaah Surau Zumineri Gunung Merah.
Ya, berbicara tentang nagari, memang belakangan kembali menjadi isu yang sangat seksi dan hangat, terutama setelah adanya undang-undang desa dan beberapa masalah yang melingkupinya. Sampai akhirnya semenjak otonomi daerah terhitung ini sudah perda ketiga yang diciptakan oleh Sumatera Barat terkait tentang pemerintah nagari. Yang pertama itu Perda 9 tahun 2000, kemudian lanjutkan dengan Perda nomor 2 tahun 2007, dan yang terbaru itu Perda nomor 7 tahun 2018. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan semacam PowerPoint yang sudah saya coba untuk sesederhana mungkin dan maksimal mungkin bisa kita pahami secara sederhana. Yang pertama, ketika diberikan tema nagari di ujung transisi, nah yang muncul dalam pikiran saya itu adalah ketika perda ini sudah dimasukkan ke dalam berita negara itu sejak akhir tahun 2018. Anggaplah jika memang masa sosialisasinya itu adalah 4 tahun, artinya sebentar lagi perda ini sudah harus efektif berjalan di Sumatera Barat. Sekarang sudah menuju pertengahan tahun 2020, sudah hampir memasuki masa 2 tahun sosialisasi. Namun dalam pemantauan saya sesingkat yang saya lakukan, belum begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi di negara-negara di Minangkabau. Meskipun secara teknis mungkin ada, tapi belum semasif atau sesistematis yang diinginkan oleh perda ini. Nah, jadi transisinya itu nanti di ujung pembicaraan akan terlihat seperti apa dan kemana arahnya akan dihantarkan. Nah, di sini saya mengawalinya dengan mengutip satu kalimat dalam bukunya Nurul Salihin tahun 2014, Demokrasi di Negarinya Para Tuan. Bunyi seperti ini kurang lebih. Setelah lebih dari 13 tahun reformasi bergulir, nagari masih saja berjalan dalam logika state. Faktanya, nagari masih saja dimaknai sebagai pemerintahan terendah, sehingga harus berjalan sesuai dengan logika negara dan bergerak dalam paradigma politik struktural ala negara. Pada konteks ini, nagari mengalami distorsi akibat reduksi yang dilakukan oleh negara. Hal ini dapat diamati dari regulasi tentang nagari yang sudah ditetapkan, yang masih beraroma politik struktural semata. Salah satu buktinya adalah pembentukan BAMUS-KAN yang difungsikan dalam paradigma politik trias politika yang sama sekali tidak ada silsilahnya dalam demokrasi kerapatan adat di Minangkabau. Nah, dari paragraf ini saya kemudian tertarik bagaimana kalau seandainya perda ini kita juga lihat. Artinya ketika ini ditulis tahun 2013-2014, Perda 7 2018 belum lahir. Nah, inilah yang akan saya coba tarik ide-idenya ke sini. Namun sebelumnya, sebagai penjabaran umum, saya melakukan di sini lebih ke arah normatif. Regulasi yang ada itu saya coba uji dengan pendekatan normatif, dengan menggunakan model analisis komparatif konstan di antara perda-perda yang sudah dilahirkan, kemudian juga melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi ke depan oleh perda ini, atau peluang-peluang apa, atau ada kecolongan-kecolongan apa di perda yang sudah dibangun ini. Nah, sebab itu sedikit kita juga bernostalgia terlebih dahulu. Nagari di Sumatera Barat, mulai itu kalau definisi secara hukum sudah dimuat dalam sebuah regulasi, itu dianggap sebagai sebuah definisi resmi. Baik dalam Perda 9 tahun 2000, Perda 2 2007, hingga Perda nomor 7 2018, kurang lebih nagari itu selalu menggambarkan dua sisi yang berbeda. Sisi yang pertama itulah sisi nagari sebagai identitas kultural atau kearifan lokal, atau dalam teori hukum internasional disebut dengan living constitution. Di sisi lain, nagari dianggap sebagai instrumen birokrasi pemerintah terendah. Meskipun di dalam definisi negara yang ditampilkan dalam beberapa perda itu cenderung menyatakan sebenarnya identitas-identitas atau standar-standarnya, misalnya memiliki batas-batas, memiliki kekayaan, kemudian memiliki kewenangan untuk memilih pemimpin sendiri dan lain sebagainya. Namun terlebih dari itu, dua hal ini yang kemudian menjadi isu pokok sentral dalam pembahasan ini. Nagari sebagai kearifan lokal
kemudian juga di saat yang sama nagari sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan. Nah, kalau kita coba runut ke belakang bernostalgia sedikit, seperti apa sih Tambo Minangkabau mencoba menggambarkan konsep demokrasi Minangkabau? Di sini saya tidak memulainya dari masa Aditya Warman atau jauh ke belakang lagi pada masa Sri Maharaja Diraja. Tapi saya lebih memotongnya pada abad ke-11. Mulai dari kerajaan Koto Batu, yaitu Datuk Suri Rajo Duo, yang dia sebenarnya merupakan mamak dari Datuk Ketumanggungan. Pada masa ini sebenarnya mereka menggunakan konsep hukum yang berubah-ubah. Yang pertama itu disebut dengan Undang-Undang Simumbang Jatuh, kemudian Undang-Undang Silamo-Lamo, dan yang ketiga itu Undang-Undang Sigamak-Gamak. Simumbang Jatuh ini maksudnya itu bahwasanya setiap hukum yang ditetapkan oleh raja pada waktu itu harus dilaksanakan. Makanya dikenal dengan absolutisme pemerintah. Dikhawatirkan pada kondisi tidak normal raja itu tidak adil, kemungkinan ini berpeluang akan menekan masyarakat atau akan memberikan kesengsaraan kepada rakyat. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Silamo-Lamo. Di Undang-Undang Silamo-Lamo ini, yang kuat yang berkuasa atau dalam beberapa literatur juga disebut sebagai Undang-Undang Ayam Gadang. Dan yang ketiga itulah Undang-Undang Sigamak-Gamak, lebih terfokus pada perilaku ekonomi liberal. Jadi orang yang paling pintar menjual dagangannya, orang yang paling banyak modalnya, dia akan menguasai pasar. Nah, pada periode ini, Datuk Seri Rajo II ini, ketiga undang-undang ini kemudian dihapus dan diganti dengan Undang-Undang Tarik Baleh, yang dengan kecenderungan pemberlakuan hukum kisas, mata dibalas dengan mata, dan seterusnya, dalam konteks keadaan pada waktu itu. Nah, dalam perjalanannya kemudian juga terjadi dinamika kembali. Kemudian muncul ada yang paling dikenal di Minangkabau, ada Datuk Ketumanggungan, ada Datuk Perpatina Sebatang. Nah, perpaduan di antara kedua ini kemudian mewujudkan model demokrasi Tuasa Kato, atau kalau dalam istilah lengkapnya itu Tuasa Kato Cilako Basilang. Nah, dua ide yang berbeda ini misalnya menitik dari Aceh, kemudian juga membasuh dari bumi, dua model kepemimpinan, dua model demokrasi yang berbeda, kemudian coba dikombinasikan menjadi sebuah model demokrasi yang menjadi ciri khas dari Minangkabau itu sendiri, yang dilambangkan dengan model demokrasi Tuasa Kato. Ya, kalau kita lihat logo pemerintah Provinsi Sumatera Barat, memang menggunakan atau mencantumkan tulisan Tuasa Kato pada bagian bawah dari logonya. Nah, pada dasarnya, kalau kita coba tarik ke ranah hukum, pemikiran hukum, ini dimunculkan di Minangkabau itu pada awal abad ke-12 Masehi. Sementara John Locke mengkampanyekannya di Inggris pada abad ke-17, sekitar 1632 sampai 1704, atau Trias Politikanya Montesquieu di Prancis di sekitar abad ke-18. Jadi sebenarnya ideologi ini sudah lebih dulu lahir daripada konsep Trias Politika yang ada di Prancis ataupun kedaulatan rakyat yang ada di Inggris. Nah, kemudian nostalgia nagari itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, di sini mungkin saya lebih banyak mengutipnya dari bukunya Bapak Mukhtar Naim, kemudian juga dari tulisannya Nisil di jurnal saya lupa kemarin itu juga saya kutip. Pertama, nagari itu merupakan identitas kultural yang mewujudkan tatanan masyarakat demokratis di Minangkabau dengan menggunakan konsep demokrasi Tuasa Kato tadi. Kemudian nagari itu merupakan kesatuan yang merdeka berupa republik otonom atau banyak juga menyebutnya dengan sebuah republik mini. Kemudian nagari itu memiliki sifat self-continue. Nah, ini yang khasnya itulah hubungan antar nagari itu adalah hubungan emosional, bukan struktural fungsional. Nah, inilah mungkin sebabnya pada beberapa daerah, misalnya ya kita sebut saja Sulit Air, bangunan rumah gadang itu tidak menghadap ke Pagaruyung yang pada waktu itu dilambangkan sebagai kerajaan besar Minangkabau. Kemudian yang menjadi ciri khas dari nagari di Minangkabau itu adalah bahwasanya nagari itu sifatnya itu primordial konsanguinal. Jadi tidak hanya memikirkan kualitas teritorial atau wilayah, tapi juga berkiblat kepada kualitas genealogis atau
keturunan, dengan tidak mengabaikan konsep-konsep struktural fungsional nanti para tokoh yang ada di dalamnya. Sebenarnya isu ini pada saat ini juga dibahas di Zuminari yang lain, MTKM kalau saya tidak salah, terkait kasus Ade Armando kemarin, pencabutan statusnya sebagai orang Minang, aspek genealogis ini. Kemudian juga yang dikenal di Minangkabau itu bisa masalah kerajaan Pagaruyung. Ya, memang kerajaan Pagaruyung dalam beberapa tambo yang sudah ditulis ulang, saya temukan bahwasanya itu hanyalah semacam simbol kosmologis, ada raja adat dan ada raja ibadat. Namun pada dasarnya setiap nagari itu memiliki otonominya masing-masing dan tidak berada di bawah instruksi kerajaan Pagaruyung. Itu nostalgianya. Nah, sekarang hari ini bagaimana? Sepertinya akan jauh berbeda. Nah, untuk konteks hari ini, salah satu hal yang tidak bisa dielakkan itu adalah perubahan. Ya, di sini saya mengutip beberapa resum atau beberapa ide-ide dari penelitian-penelitian yang pernah ada. Mengawalinya itu dari transnasionalisasi hukum yang ditulis oleh Kibit von Bonda Beckmann. Dia mengatakan bahwasanya pada saat ini, ketika masa transnasionalisasi hukum itu terjadi globalisasi dan juga terjadi glokalisasi pada saat yang bersamaan. Satu daerah lokal mengakomodir hal-hal yang bersifatnya global, dan hal-hal yang global kemudian juga mengakui eksistensi hal-hal yang sifatnya lokal. Nah, jadi terjadi keseimbangan pertukaran nilai di dalamnya. Nah, dalam hal ini tentu juga nagari juga tidak akan luput dari pertukaran-pertukaran nilai itu. Nah, di sini kurang lebih ada seperti Ratno Lukito, ini awalnya di dalam tesisnya Islamic Law and Adat and Culture and Experience Indonesia menyatakan bahwasanya perubahan politik yang terjadi mampu memberikan pengaruh pada posisi institusi peradilan agama dan adat. Walaupun tradisi substantif kedua sistem hukum ini tetap tidak terpengaruhi oleh berbagai macam pergolakan politik. Kemudian juga ada Joel Eskan, kemudian Nur Salihin dan juga Kibit von Bonda Beckmann. Sebagai informasi, dalam penulisan ini saya cukup banyak membaca hasil-hasil penelitiannya Franz dan Kibit von Bonda Beckmann dan juga beberapa penelitian lain seperti Kahn, De Jong, Elizabeth Graff, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya nagari sebagai sebuah tradisi lokal dalam perkembangannya tidak akan mampu bertahan kalau dia tidak beradaptasi. Nah, kalau kita tarik ke belakang, misalnya dahulu itu Minangkabau itu belum Islam, kemudian Islam datang, mereka terbuka, kemudian muncul lagi sistem yang baru. Jadi dialektika ini terus terjadi. Nah, bagaimana dalam konteks sistem bernagari juga akan kita lihat lebih lanjut pada slide selanjutnya. Nah, kemudian ketika saya coba menggambarkan secara horizontal dalam bentuk kronologis, nah, kurang lebih cukup banyak persentuhan-persentuhan tradisi adat, terutama konsep nagari dan penghulu di Minangkabau dengan sesuatu yang berada di luarnya, terutama pada waktu penjajahan Belanda. Kalau Kibit von Bonda Beckmann menyebutnya, globalisasi nagari yang pertama itulah ketika aturan nagari itu bersentuhan dengan aturan-aturan dibentuk oleh para kolonial Belanda. Ketika saya coba rujuk ke belakang, pertama yang saya temukan itulah kasus pada perjanjian Pelakat Panjang 1833. Meskipun secara tertulisnya Belanda berjanji tidak akan ikut campur dalam urusan adat, namun di sisi lain dia memaksakan kebijakan tanam paksa kopi. Kemudian menuntut perubahan arah kebijakan dan seterusnya. Dia berjanji tidak ikut campur, tapi dia ternyata pada akhirnya ikut mencampuri urusan-urusan yang pada awalnya itu merupakan wilayah adat. Kemudian lanjutkan dengan Statbat 1874, kemudian juga ada IGO, Inslan Gemeente Ordansi, yang merupakan bentuk perbaikan dari RR atau Regeling Reclaimment yang mulai menyusup kepada arah pembagian-pembagian daerah-daerah di Pulau Sumatera. Seterusnya juga ada beberapa, mungkin nanti bisa dibaca saja. Cuman yang menariknya itu adalah di Statbat 1938 nomor 490 tentang IGOP. Disinilah kemudian mulai muncul dualisme dari kalangan penghulu itu sendiri. Jadi ada penghulu Bajinih, ada penghulu Basure. Penghulu Bajinih itulah penghulu yang memang
disepakati dan diangkat oleh masyarakatnya, sedangkan penghulu Basurei adalah penghulu yang diangkat oleh Belanda. Nah, di sini mulai terlihat secara nyata bahwasanya Belanda sudah memang betul-betul mencampuri urusan dalam negeri, dalam nagarinya Minangkabau. Pada masa penjajahan Jepang, hal ini tidak ada begitu perubahan yang signifikan. Terlihat dalam Osamu Shirai 1944 nomor 7. Jadi nagari itu boleh ngapain saja selama tidak mempengaruhi atau selama tidak bertentangan dengan kepentingan militer Jepang pada masa itu. Nah, kembali ke masa setelah merdeka. Di sini ada yang disebut dengan istilah, banyak digunakan istilah rekognisi. Rekognisi negara terhadap kearifan lokal. Artinya di sini kearifan lokal dianggap sebagai sesuatu yang sudah ada sebelum negara itu ada, kemudian diakui lagi oleh negara secara positif ya. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki kecenderungan positivisme hukum yang sangat kuat. Nah, sehingga dalam praktiknya sesuatu kalau tidak tertulis dalam aturan biasanya dianggap tidak ada. Di sini dari isu internasional, masalah masyarakat hukum adat yang kita kenal di Indonesia itu dikenal dengan istilah-istilah indigenous people atau tribal people dan lain sebagainya, yang pada dasarnya dalam instrumen HAM internasional itu sudah disebut hak-haknya. Kemudian juga ada ICCPR yang sudah diratifikasi di Indonesia, juga ECOSOC, dan terakhir itu Konvensi 19 ILO. Sebenarnya juga kalau kita lihat dalam konteks aturan-aturan yang ada di Indonesia pada masa kolonial, kita sudah mengenal istilah seperti Volksgemeenschap atau Rechtsgemeenschapens. Atau juga yang paling populer itu adalah Christian van Vollenhoven dengan istilah Het Adat Rechtnya. Nah, di sini di Indonesia rekognisinya di mana? Kalau dalam tatanan Undang-Undang 45 itu kita temui nanti dalam pasal 18B Undang-Undang 45 ayat kedua. Yang kemudian lanjutkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kenapa di sini saya tulis Undang Pemerintahan Daerah? Karena rentetannya sudah panjang, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, kemudian masa Reformasi, sampai terakhir Undang-Undang Pemerintahan Daerah baru dilahirkan kemarin. Kemudian terakhir Undang-Undang Desa. Di sini saya kasih tanda tanya karena dalam konsideran atau di dalam naskah akademik Perda nomor 7 2018 ini cukup banyak dibahas, tapi sebenarnya beberapa substansi dari undang-undang ini ternyata malah memunculkan masalah bagi nagari. Nah, di sini saya sudah membuat tabel perbandingan historiografi pemerintahan nagari mulai dari setelah merdeka tahun 46. Mungkin nanti bisa dilihat saja, ada 3 halaman. Yang menjadi titik kuncinya ini adalah ketika masa tahun 1981 sampai masa tahun 2000 dengan kemunculan Perda nomor 7 tahun 81. Jadi pada waktu itu banyak artikel-artikel bermunculan berbicara tentang dualisme kepemimpinan di Sumatera Barat karena adanya pembentukan KAN melalui Perda nomor 13 tahun 83. Jadi secara hal-hal yang berhubungan dengan adat itu penyelesaiannya adalah KAN, sementara hal yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan itu hubungannya dengan kepala desa. Nah, sebenarnya ketika Perda 9 2000 itu muncul dan juga upaya kembali ke nagari itu muncul, sebenarnya ada perlawanan dari Forum Komunikasi Kepala Desa. Namun kemudian seiring dengan berjalan waktu, Perda ini mulai berlaksana dengan efektif dan seterusnya. Hingga yang terbaru itu Perda 2 2007. Nah, sebenarnya ini saya masih ingat betul, Perda 2 2007 ini dia tidak jauh jaraknya dengan kelahiran Perda 3 2007. Kalau Perda 2 2007 itu bicara tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, Perda 3 2007 itu berbicara tentang pendidikan Al-Quran, yang kalau dalam penelusuran saya Perda 3 2007 ini kemudian ada beberapa bagiannya itu yang tidak bisa dilanjutkan karena dianggap berlawanan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Kemudian juga yang terbaru, Perda 7 2018. Nah, di sini dari beberapa kolom yang saya tampilkan tadi, saya akan coba melihat fokus pada Perda yang baru ini, perubahan-perubahannya akan seperti apa. Kalau sampai Perda 2 2007, alhamdulillah saya menyelesaikannya dalam bentuk tesis S2 saya. Nanti filenya akan dibagikan secara gratis oleh moderator. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah,
kita lihat ke nagari yang paling baru dalam Perda 7 2018. Nah, di sini diperkenalkan dalam nagari itu ada kerapatan adat nagari, ada pemerintah nagari, dan ada peradilan adat nagari. Dalam uraian selanjutnya, kerapatan adat nagari itu diberikan wewenang untuk memilih dan mengangkat pemerintah nagari, kemudian juga memiliki wewenang untuk mendirikan peradilan adat nagari. Artinya di sini, jika kita bandingkan dengan Perda 9 2000 atau Perda 2 2007, ada pemberian porsi yang berlebih kepada KAN di dalam nagari. Artinya di sini KAN sebagai lembaga legislatif juga memiliki hak yang awalnya tadi saya ingin menuliskan sebagai lembaga supra legislatif ya, karena ada beberapa hak dan juga beberapa aktor nantinya yang juga duduk di KAN berpeluang duduk di pemerintah nagari atau juga berpeluang duduk nanti di peradilan nagari. Nah, di sini sedikit ada perbedaan dengan perda-perda yang ada sebelumnya, di mana KAN atau kerapatan adat nagari ini terdiri dari satu ketua ditambah 2 orang wakil ketua yang dipilih menurut adat salingka nagari. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa catatan ya. Saya di sini menggunakan istilah critical path, ya itu sebenarnya bahasa orang manajemen proyek ya, jalur-jalur kritis yang menurut penelusuran saya cukup menarik untuk kita kaji ulang atau kita tinjau lebih dalam. Yang pertama itu adalah Perda itu menyebut secara jelas bahwasanya KAN itu unsurnya itu pertama adalah perwakilan ninik mama. Artinya tidak semua ninik mama bisa secara otomatis menjadi pengurus KAN karena dia hanya ditentukan perwakilan. Nah, pada kondisi tidak normal saya tulis di sini, ini berpeluang akan menimbulkan konflik kepentingan jika tidak diatur pada tingkat kabupaten kota, karena tidak semua nagari juga sudah memiliki adat salingka nagari yang sedetail ini mengatur mengenai konsepsi pengurusan KAN. Kemudian juga mengenai masa jabatan yang ditentukan. Kembali dikembalikan masa jabatannya itu adalah sesuai dengan adat salingka nagari. Tapi kalau tidak ditentukan dalam adat salingka nagari, maka masa jabatannya itu dibatasi selama 6 tahun. Nah, ini nanti di belakang akan saya uraikan lagi apa masalah yang akan terjadi di sini. Karena KAN yang sedang berjalan hari ini, apakah sudah sama dengan KAN yang dimaksud dengan perda di sini? Itu adalah dua hal yang berbeda. Dan yang terbaru di dalam unsur inilah keterlibatan Bundo Kanduang. Nah, di sini apakah ini memang emansipasi wanita? Karena saya tahu Bundo Kanduang itu selalu menjadi orang di belakang layar dalam apapun yang terjadi di Minangkabau. Misalnya ketika berunding di atas rumah, sebelum juru runding memutuskan perundingan, biasanya itu selalu dibawa ke dapur, dipayuan atau dimintakan persetujuan kepada Bundo Kanduang, baru kemudian dilempar lagi ke dalam forum. Tapi dalam perda ini, Bundo Kanduang dimasukkan sebagai unsur atau bagian dari KAN. Ya, di Minangkabau kita tahu unsur Bundo Kanduang itu memiliki peranan yang luar biasa. Limpapeh Rumah Nan Gadang, Ancang-ancang dalam negari, Amban Puro Korong Jo Kampung, Payung Panji Rakyat Nan Banyak. Ya. Ini adalah sesuatu hal yang baru. Meskipun pada perda sebelumnya, Bundo Kanduang juga unsur dari Badan Musyawarah Nagari, tapi dia dalam penyebutannya atau dalam penguraiannya tidak begitu tekstual menyebutkan apakah ini masuk kategori KAN atau tidak. Karena setahu saya KAN itu unsurnya itulah orang Ampek Jini, Pangulu, Manti, Dulu Balang, dan Malin. Tidak ada istilah Bundo Kanduang. Tapi dalam konsepsi perda ini, KAN itu ternyata di dalamnya juga ada Bundo Kanduang. Dan beberapa unsur lain yang saya pikir dalam diksi penyebutannya berpeluang menjadi konflik. Misalnya Paripagah Nagari, kalau dalam konsepsi ADRT KAN yang lama itu, ini disebut dengan Manti. Alim ulama ini adalah Malin, kemudian Cedik Pandai itu Manti, Paripagah Nagari inilah Dubalang, dan alim ulama itu adalah Malin. Nah, kemudian dalam struktur pemerintah nagari, dinyatakan bahwasanya ada Kapalo Nagari yang dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri dari Manti, Bandaharo Nagari, Dulu Balang, dan Kapalo Jorong. Nah, ini yang saya bilang tadi itu, critical path-nya itu dalam konsepsi pemilihan Kapalo Nagari. Dalam perda ini diatur bahwasanya Kapalo Nagari nanti akan dipilih dan diangkat serta bertanggung jawab kepada kerapatan adat nagari.
sebagai lembaga legislatif dalam negari. Nah, hal ini sedikit berbeda dengan model sebelumnya, di mana pada perda sebelumnya wali negara itu dipilih secara langsung. Nah, pada pemilihan wali negara yang terakhir pada beberapa nagari, saya pikir kemarin sempat bermasalah karena adanya undang-undang desa terkait dengan syarat calon kepala desa atau syarat wali nagari. Bahkan kalau saya tidak salah juga ada beberapa kasus di provinsi lain yang sudah membawanya ke PT UN mengenai persyaratan warga negara Indonesia. Dan itu gugatannya itu kalau saya tidak salah tidak dikabulkan. Dan di sini saya perhatikan PT UN memiliki pandangan bahwasanya menjadi kepala desa itu adalah hak politik bagi seluruh warga negara, tidak dihambat oleh etnis kesukuan dan lain sebagainya. Nah, bahkan di tempat saya sendiri saya perhatikan ternyata yang jadi wali nagari di negari saya itu ternyata bukan orang dari negara itu saya sendiri. Sementara dalam konsep adat dan sabana adat, asas-asas genealogis ini merupakan suatu hal atau sesuatu yang dipertimbangkan secara sangat penting dan berhati-hati. Nah, dikhawatirkan nanti kalau ini tidak tersosialisasi dengan baik, nanti masyarakat akan mencoba mengadu konsepsi pemilihan kepala negara ini dengan model pemilihan secara langsung yang dianggap sebagai demokrasi yang paling luar biasa hari ini. Dan juga pemilihan terma-terma atau istilah pada perangkat nagari, misalnya Manti, Bendahara, Dubalang, dan Kepulauan Jorong. Kalau Kepulauan Jorong saya pikir tidak begitu bermasalah, cuman posisi Manti, Bendahara, dan Dubalang, terutama Manti dan Dubalang, apakah ini hanya penggantian istilah atau juga menempatkan tokoh orang Ampek Jini ke dalam bagian dari perangkat nagari. Nah, ini tidak ada penjelasan lebih lanjut karena di bagian penjelasan perdanya disebut sudah jelas. Nah, ini saya pikir perlu juga kita urai bersama apakah mana yang bagusnya, apakah nanti memang Manti ini hanya pergantian sebutan atau memang Manti ini juga diambil ketokohannya sehingga Manti orang Ampek Jini dalam KAN juga berpeluang menjadi perangkat nagari di sini dan lain sebagainya. Kemudian yang cukup menarik adalah kehadiran peradilan adat nagari. Di sini saya memang sengaja tidak sedikit pun membahas teorinya Van den Berg atau Van Vollenhoven atau Christian Stockhausen ataupun teori-teori lainnya. Di sini saya fokus kepada eksistensinya dalam konteks tata hukum Indonesia hari ini. Tetap di sini peradilan adat nagari itu patokannya itu adat salingka nagari. Dia merupakan lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi. Dalam uraiannya secara tidak langsung menyatakan dia bisa menyelesaikan sengketa perdata, dia juga bisa menyelesaikan sengketa pidana. Dengan strukturnya itu ada ketua, manti, dan dibantu oleh beberapa hakim peradilan adat. Nah, lagi-lagi di sini kita menemukan istilah manti. Apakah manti ini manti yang sama di dalam sebutan perangkat nagari atau manti dalam konsep ketokohan? Nah, ini tidak ada penjelasan lebih lanjut. Nah, ini menurut saya menarik untuk dielaborasi lebih lanjut. Kemudian juga tidak ada aturan mengenai masa jabatan, tidak ada aturan mengenai proses seleksi dan lain sebagainya. Dalam aturannya diamanatkan nanti perda tingkat kabupaten dan kota akan mengatur secara teknis bagaimana hal-hal ini bisa berjalan. Nah, yang menarik bagi saya adalah konsepsi acara peradilan yang dia pakai. Di sini sebelum dibawa ke peradilan adat, sengketa, ya terutama sengketa-sengketa yang hubungannya sifatnya keperdataan, itu harus didahului dengan mediasi pra-peradilan. Ini istilah yang saya pilih sendiri. Karena di sini dihendaki ketika ada sebuah konflik, itu diharapkan penyelesaiannya dari tingkat keluarga. Sapari, sarumah gadang, dan seterusnya. Baru sampai pucuknya sampai ke peradilan adat. Nah, pedomannya yang akan dipakai nanti itu adalah Kato Putih yang semuanya itu nanti akan disepakati oleh sidang majelis KAN sebagai musyawarah tertinggi di dalam negari. Nah, di sini critical path atau catatan saya di sini adalah ketika ini kita bawa ke ranah hukum formal, seperti yang di awal saya bilang, Indonesia itu tidak dapat lepaskan dari paradigma positivisme hukum. Sebenarnya peradilan adat negara ini bukan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mulai dari undang-undang yang lama sampai undang terbaru sekalipun tidak ada menyebut istilah peradilan adat nagari. Artinya apa? Eksistensi peradilan adat nagari ini sebenarnya itu merupakan implementasi dari paradigma restoratif justice. Ya, restoratif justice ini banyak
populer di daerah-daerah negara-negara barat sekarang, proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dengan mengedepankan aspek-aspek kearifan lokal yang sifatnya itu semi-legitatif. Kenapa saya sebut semi-legitatif? Karena di satu sisi dia bukan badan peradilan resmi secara legal formal, namun pada tatanan nagari dia disebut sebagai sebuah badan peradilan yang memang ditunjuk oleh KAN untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Jadi karena posisinya yang abu-abu ini, saya menggunakan istilah semi-legitatif. Nah, kalau dalam prosesnya, saya pikir beberapa hal yang dilalui nantinya dalam proses peradilan nagari sampai putusannya ada, itu tidak akan lebih posisinya itu sebagai fungsi mediasi sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 dalam model yang lain atau mediasi dalam model kearifan lokal Minangkabau. Inilah dia peradilan adat nagari. Cuman yang menariknya di sini tidak hanya sengketa perdata, sengketa pidana pun juga bisa diadili di peradilan adat nagari. Kalau dalam konsep restoratif justice yang kalau saya tidak salah itu 2011 Polsek Padang Pariaman sudah punya SOP, itu yang bisa masuk ke restoratif justice itu dalam konteks pidana itu hanya tindak pidana ringan. Nah, mungkin ada pembaharuan, ya, tadi di dalam saya juga lihat ada Setrianis yang advokat, praktisi, mungkin nanti bisa menambahkan bagaimananya. Nah, saya pikir untuk konteks kasus Ade Armando ini, kalau memang perda ini sudah berlaku, harusnya dia tidak langsung berhadapan dengan MTKAM, bahkan sampai dipoldakan. Ya, harusnya orang nagarinya, karena dia secara genealogi, kalau dia orang Minang, ya otomatis peradilan adat nagarinya harus menyelesaikan kalau dia dianggap melakukan pelecehan terhadap Minangkabau. Itu hanya wacana atau hanya opini dari saya saja. Nah, kemudian di sini secara umum, kemudian saya menemukan beberapa catatan-catatan penting dari gambaran perda ini secara umum. Nah, pertama, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, komposisi KAN yang ditawarkan oleh perda ini ternyata berbeda dengan KAN dalam konteks yang mungkin hari ini sedang berjalan. Nah, dalam konteks KAN hari ini yang sedang berjalan, KAN itu unsurnya adalah urang dan ampek jinih berdasarkan Perda 1383. Di sana ada penghulu, ada malin, ada manti, dan ada dubalang. Tidak ada sedikit pun unsur bunuh kanduang di dalamnya. Tapi saya belum menemukan riset lebih lanjut mengenai SK-KAN karena saya belum pernah menemukan. Kemudian juga dalam konteks hubungannya secara koordinasi dengan LKAM. LKAM itu merupakan gabungan atau forum komunikasi antar beberapa KAN yang nanti akan diketuai oleh satu orang ketua umum dan beberapa wakil ketua atau ketua 1, ketua 2. Nah, uniknya secara realitanya dalam kejadiannya, tidak jarang ketua LKAM ini juga dijabat oleh kepala daerah. Misalnya untuk Kabupaten A, ketua LKAM-nya itu terpilihnya adalah si A yang memang juga kepala daerah A. Kita ambil misalnya untuk Kabupaten Solo atau untuk Kota Pariaman misalnya. Hanya sebagai contoh. Nah, konteks perubahan komposisi dan posisi ini saya pikir adalah hal yang baru yang juga ditawarkan, dan itu kalau kita boleh mengutip pendapatnya Nurul Salihin tadi, tidak ada silsilahnya dalam konsep demokrasi di Minangkabau yang sebelumnya. Nah, komposisi KAN yang baru ini dia sangat vital dan sangat sangat memiliki peran penting. Bahkan mungkin untuk beberapa wilayah yang saat ini saya perhatikan, KAN hari ini itu sudah mulai berani membatalkan keputusan wali nagari. Meskipun pada amanat Perda 7 2018 ini nyatakan pemerintahan negara yang sedang berjalan ini tetap nanti menyelesaikan tugasnya sampai akhir masa jabatannya. Artinya pada masa sosialisasi inilah, nah pada masa transisi inilah KAN sebenarnya memiliki peran penting. Nah, yang harus kita lihat itu KAN ini, apakah yang berjalan KAN yang ongoing ini KAN yang sesuai dengan konsep yang ada di dalam perda ini, atau KAN yang dimaksud di dalam Perda 1383. Nah, ini menjadi sangat signifikan untuk dielaborasi lebih mendalam, karena ini terkait dengan model penerapan model pemerintahan nagari yang baru dalam perda ini. Dan tidak jarang juga biasanya ini akan menimbulkan beberapa masalah seperti ya masalah pasar nagari misalnya sebagai aset
dengan adanya ini kan merasa lebih berkuasa daripada wali negara, kemudian membuat pengaturan yang baru dan lain sebagainya. Dan juga dalam seperti yang tadi saya bilang, tidak terlepas nanti hubungannya antara KAN dan LKM. Di sini saya mengamatinya mungkin dari sisi yang berbeda. Kalau pada awalnya wali nagari diangkat oleh bupati secara langsung, kalau memperhatikan personnya bukan jabatannya, ketika ketua LKM itu juga dijabat oleh kepala daerah tingkat 2 di daerah tersebut, maka sebenarnya ketika terjadi musyawarah LKAM di mana kan semuanya berkumpul, forumnya juga sama nanti dengan forum antara wali nagari dengan kepala daerah, hanya saja mungkin yang satu sifatnya lebih formal dan yang satu lagi sifatnya lebih non formal. Jadi ada semacam saya juga bingung nih memilih istilahnya, apakah itu namanya distribusi atau pengalihan seutuhnya atau bagaimana. Mungkin itu bisa dikaji dalam pendekatan politik yang lebih mendalam. Dan juga yang menurut saya penting di sini adalah rekognisi negara. Di sini pada dasarnya keberadaan perda ini yang akan dilaksanakan sebenarnya itulah hukum positif, bukan hukum adat. Karena yang namanya hukum adat itulah tradisi lisan atau tradisi oral. Ketika dia dipositifkan, dia menjadi hukum adat. Nah, meskipun pada saat ini banyak terjadi kesimpang siuran ya, atau perbedaan pemahaman. Misalnya saya memahami kalau mahasiswa saya itu bicara tentang hukum adat, maka otomatis sumber rujukannya itu adalah sesuatu yang tidak tertulis. Tapi ketika dia merujuk pada peraturan nagari, maka sebenarnya dia mengkaji hukum positif. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Ratna Lukito tadi. Kita tidak bisa lagi bicara esensi ataupun substansinya, yang penting kasusnya sekarang seperti ini. Nah, disinilah kemudian saya melihat rekognisi negara secara bijaksana. Kemudian juga mungkin kalau kita gunakan pendekatan konflik, terlihat bahwasanya negara di sini juga sedikit memaksa. Di mana di perda ini sangat banyak disebutkan aturan-aturan itu akan dilahirkan atau aturan-aturan itu akan dijalankan sesuai dengan adat Salingkan Nagari. Banyak aturan teknis yang dikaitkan dengan adat Salingkan Nagari. Tapi kalau seandainya adat Salingkan Nagari itu tidak mengakomodir atau tidak menjelaskan sedetail itu, maka kemudian ini perda ini memberikan batasan-batasan, terutama tentang masa jabatan yang diamanatkan selama 6 tahun dan dipilih. Nah, pembatasan ini sebenarnya juga mengundang diskusi lebih lanjut. Saya juga membaca beberapa berita dan juga beberapa tulisan. Ketika jabatan sebagai KAN itu dibatasi, di sini akan berkonflik dengan kelahiran atau posisi dari person di dalam KAN itu sendiri. Apakah dia menjadi penghulu itu ada durasi waktu atau karena memang secara genealoginya dia memiliki hak itu atau bagaimana? Nah, di sini sebenarnya juga terlihat negara terlalu memaksa dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir, amanat perda ini, bahwasanya perda ini baru hanya di tingkat provinsi, sehingga untuk teknisnya seperti pemilihan wali nagari dan lain sebagainya, masa jabatan dan sebagainya, itu harus diturunkan dalam perda pada level kabupaten atau kota. Nah, hingga pada akhirnya saya memproduksi satu paragraf ini, bahwasanya kembali dengan adanya perda yang baru ini, nagari mengalami perubahan dari bentukan asli atau dari bentukan sebelumnya. Kan sebagai lembaga legislatif dengan penambahan unsur bundo kanduang, sampai pada akhirnya masih belum bisa mendekati model ideal yang pernah ada sebelum tersentuh oleh institusi formal, baik pada masa kolonial ataupun setelah kemerdekaan. Dan saya secara pribadi beranggapan bahwasanya perda hanyalah media dalam ranah formalistik ketatanegaraan, sedangkan untuk bernagari itu tidak dapat lepaskan dari peran penting adat Salingkan Nagari. Nah, kondisi ini juga sebenarnya pertanyaan dalam disertasi saya, apakah fenomena ini terlihat sebagai bentuk inklusivitas kearifan lokal Minangkabau dalam merespon perkembangan zaman, atau hanya sebatas pledoi karena ketidakmungkinan menerapkan model demokrasi Minangkabau sebetulnya. Mungkin ini agak menarik, kenapa saya berani mengucapkan seperti ini. Karena misalnya, saya lihat di dalam dalam Undang-Undang Demokrasi Tuasa Kato itu misalnya dalam memahami konsep musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat artinya Minangkabau itu tidak mengenal adanya istilah voting atau suara terbanyak atau istilah quorum dan lain sebagainya.
dalam setiap acara adat, ketika kegiatan itu akan dimulai, selalu nanti akan dipertanyakan, ada enggak yang ditunggu? Mungkin singgah kakadai, membeli rokok, erak papan pacaturan dan sebagainya, secara tidak langsungnya menggambarkan kalau sebenarnya dalam mengambil keputusan di Minangkabau itu tidak boleh ada yang ditinggalkan dan meninggalkan. Semuanya harus cukup. Kemudian juga ketika sebuah ide disampaikan, itu selalu dijawab dengan dek kami badu batigo di payuan. Artinya, kemungkinan akan adanya oposisi dalam Minangkabau itu tidak ada. Karena semua keputusan itu, ya, boleh aye kapan boleh kata kemufakai. Artinya, tidak mungkin akan ada deviasi atau ide-ide yang lain ketika sesuatu hal yang sudah disepakati atau dalam Minangkabau. Dalam Islam Minangkabau dikenal dengan Rumah Sudah Tokok Babumi. Apakah mungkin model seperti ini cukup berat untuk diterapkan di Minangkabau? Saya juga tidak tahu atau belum menelitinya lebih lanjut. Yang jelas, satu paragraf ini saya produksi setelah menelaah Perda nomor 7 tahun 2018. Dan di akhir, sebelum menutup, ini saya menampilkan sebuah arsip foto dari salah seorang fotografer. Ini adalah foto ketika rapat penghulu di daerah Sumatera, judulnya seperti itu, tahun 1911. Fotografernya itulah Jen Dameni. Cuman ini tidak disebutkan daerahnya di mana, cuman yang hampir bisa dipastikan kalau ini adalah daerah Darek karena melihat dari balai adat yang dia miliki. Dan foto ini saya ini menjadi arsip di Belanda dan ini saya ambil dari blog pribadinya Uda Suryadi, orang kita yang dosen di Belanda. Mungkin untuk sementara saya cukupkan demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Aulia sudah menjelaskan, memaparkan tentang bagaimana nagari hari ini harus dimaknai. Menarik apa yang beliau sampaikan. Ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama adalah apakah nagari itu harus dimaknai sebagai sesuatu yang telah menjadi atau masih sebagai sebuah proses menjadi.